Selamat siang, saya Louis Liang. Sekarang saya base-nya di Jakarta. Kalau dulu saya lama di Kota Malang. Sekarang ngomong usia ya, jadi malu saya. Ya hampir kepala 4 lah. Saya sendiri juga tidak habis pikir bagaimana saya di Malang ini justru lebih dikenal sebagai seorang entertainer. Padahal basic saya pengajar vokal atau guru nyanyi lah ya. Di dunia entertain di Malang ini boleh dibilang sesuatu hal yang saya tidak menduga karena ada entertainer senior juga yang menemukan bakat saya, yang mengangkat nama saya di jagat dunia perpanggungan di Kota Malang ini, dan ternyata animonya cukup baik, cukup positif terhadap saya sampai saya dikenal untuk banyak kalangan-kalangan Tionghoa khususnya karena bagi mereka saya punya salah satu kelebihan, yaitu bisa berbahasa Mandarin atau Tionghoa dengan sangat baik, baik itu dalam lisan maupun bernyanyi. Saya tidak tahu ya esensi dari mahal itu seperti apa. Saya sendiri tidak pernah tahu menahu rate ataupun batasan entertain di Kota Malang. Kalau kita sebut secara Indonesia garis besar, Malang kan masih kota kecil ya dibanding kota-kota seperti Jakarta, Surabaya ataupun kota Medan dan kota-kota besar lainnya. Esensi dari mahal itu sendiri sebenarnya yang menyematkan itu justru para tamu-tamu saya ataupun orang-orang yang mengundang saya di atas panggung. Bahkan saya sendiri dulu pernah tidak mematok harga untuk satu kali naik panggung saya. Tapi ketika ada beberapa waktu customer ataupun tamu justru memberikan satu harga yang sekarang menjadi patokan saya, dan ternyata itu menjadi menjadi headline bahwa Louis Liang itu ternyata tidak murah, mahal. Dan saya baru tahu kalau ternyata rate saya cukup tinggi lah untuk sebagai pemula di Kota Malang menjadi seorang entertain. Tapi kembali lagi, kalau saya boleh sebut kata mahal itu kembali lagi, kalau boleh dibilang tidak disematkan antara senior ataupun junior, karena belum tentu pun senior punya kemampuan atau keahlian melebihi junior. Kalau bicara jam terbang ataupun sepak terjang, kita akui kalau senior pasti punya jam terbang yang tinggi, tapi bukan berarti junior tidak mempunyai keahlian atau kemampuan setara senior. Jadi saya pikir mahal tidaknya itu kembali lagi dari kemampuan dan keahlian seseorang, bisanya apa, dan itu yang menilai justru adalah publik. Jadi publik yang memberi nilai terlebih dahulu, baru saya sebagai seorang entertain mengolah nilai tersebut sampai bisa disebut sebagai salah satu entertain lokal di Kota Malang yang punya harga profesional lah saya bilang. Kalau dibilang kelebihan, semua orang pasti punya kelebihan. Saya percaya itu, saya yakin. Even kalau satu orang dia hanya bisa satu bidang, tapi saya yakin jika orang tersebut mau menggali lebih dalam lagi, dia punya banyak keahlian lainnya. Kalau di saya, kelebihan biar publik aja yang menilai, apalagi orang-orang yang sudah mengenal saya pasti sudah tahu. Tapi di saya ada satu
kelebihan dari saya yang saya ingin sampaikan kepada siapapun adalah lakukan apapun tanpa mengatakan tidak bisa. Jadi saya itu selalu terbiasa kalau menerima kerjaan apapun, selalu saya katakan bisa, walaupun saya tidak pernah melakukannya. Kan sekarang di zaman teknologi ini platform digital sudah sangat banyak. Ada YouTube, ada Google. Kita bisa belajar instan di sana. Tinggal kita mix, kita kolaborasi dengan imajinasi kita sendiri, dengan improvisasi kita sendiri, pasti akan jadi apa yang menjadi permintaan orang, sehingga orang menganggap itu adalah kelebihan dari kita. Ya, enggak lah. Karena sebelum saya mengenal orang terkenal pun saya sudah terkenal kok. Artinya bukan begitu. Bohong kalau saya bilang kita punya orang yang juga punya andil mengangkat nama kita. Sebut saja orang-orang terkenal lah, pastilah. Siapapun pasti mau dekat dengan orang terkenal agar dirinya pun bisa dikenal. Yang jadi pertanyaannya adalah, saya bisa apa dulu untuk bisa dekat dengan orang terkenal? Maaf ya, bukan mengecilkan salah satu profesi. Even seorang driver pun, ataupun seorang asisten rumah tangga pun bisa dekat kok dengan orang terkenal, karena adalah majikannya. Tapi kalau hanya dekat dengan orang terkenal, belum tentu bisa mengangkat nama kita kalau kita tidak punya kelebihan yang bisa kita tunjukkan. Kemudian dibantu dengan nama orang terkenal tersebut, pastilah nama kita juga akan ikut punya andil terangkat juga. Itu tidak bisa dipungkiri sih sebenarnya. Ya, dunia entertain itu tidak pernah lepas dari kehidupan hedonis. Kita tahu hedonis itu adalah kehidupan yang selalu glamor. Dewasa ini orang selalu melihat seorang entertainer itu adalah apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan, branding apa yang dia punya. Itu yang saya sangat hindari sebenarnya, karena saya tahu betul dunia panggung ataupun dunia showbiz itu tidak pernah abadi. Satu ketika dia akan tergerus karena waktu, satu ketika dia akan terhenti karena sesuatu hal. Itu sudah saya prediksi jauh-jauh hari, sehingga saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai seorang entertain yang harus bergaya hidup hedonis. Sehingga sebelum pandemi pun saya selalu punya pegangan, artinya secara finansial, ekonomi itu sudah saya kuatkan dengan saya tidak pernah hidup yang, mohon maaf, bergelimang barang-barang brand, kemudian suka beli ini beli itu, hanya ingin menunjukkan kepada orang kalau saya seorang entertain yang punya harga gitu. Sampai satu ketika pandemi ini datang. Ketika beberapa teman-teman saya di bidang entertain yang harus membongkar tabungan sampai habis, sampai harus melakukan penggalangan dana, harus melakukan banyak hal yang notabene-nya mendukung para entertain yang juga terdampak. Saya juga terdampak, saya juga membongkar tabungan, tapi alhamdulillah bersyukur sekali. Walaupun saya sempat membongkar tabungan untuk bertahan hidup di masa pandemi karena nggak ada event, saya masih dipercaya oleh beberapa perusahaan untuk bekerja sama. Sebut saja salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia, saya dipercaya karena saya punya kemampuan bisa berbahasa asing. Saya harus menerjemah beberapa bahasa asing karena ada alat-alat mesin yang tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di situ saya masih dapat income. Terlebih lagi salah satu perusahaan
yang bergerak di bidang pariwisata terbesar di Kota Malang, bahkan sudah menasional, mempercayakan saya untuk mendesain atau mendekorasi sebuah taman bunga. Tidak semua, beberapa item, dan itu cukup membantu saya juga pada saat itu, di mana teman-teman entertain justru masih sibuk dengan bagaimana mereka bisa tampil lagi walaupun secara online. Yang saya pikir kalau secara online kan kurang mengena ya di hati pemirsa ataupun penonton. Ada orang yang memang berkenan nonton, mungkin kalangan sendiri, ada yang mungkin males, aduh nggak bisa berinteraksi langsung, masih sibuk mencari platform-platform. Tapi saya sudah melakukan hal dari yang tidak pernah saya prediksi, bahwa seorang entertain bisa melakukan sebuah pekerjaan di luar dari entertain. Jadi gini, saya sepakat dengan beberapa pendapat orang-orang bahwa pandemi itu justru mengajarkan kita untuk lebih berkreativitas lagi. Terbukti di masa pandemi yang begitu panjang ini, kita banyak melihat entertainer, seniman-seniman sekarang sudah sangat kreatif. Mereka membuat channel YouTube-nya, mereka bahkan ada penyanyi yang sekarang beralih menjadi guru vokal tapi secara online. Artinya pandemi membuktikan kita harus lebih berkreasi lagi. Kreativitas ini harus lebih dimunculkan lagi agar kita bisa bertahan hidup di masa pandemi begini. Kalau dibilang saya beralih dari entertain ke seorang pengusaha ataupun usahawan sekarang ini, sebenarnya kembali lagi kepada prediksi awal bahwa saya sudah tahu bahwa dunia showbiz panggung ini ada masanya, ada kadaluarsanya, ada usia tertentu di mana orang pasti akan jenuh melihat kita. Ada bibit-bibit baru yang lahir yang justru mereka kreativitasnya lebih daripada kita. Saya harus menyadari itu sehingga mumpung di masa saya yang masih terbilang muda, saya masih punya energi, saya masih punya tenaga yang kuat, saya sudah harus berpikir, kalau satu waktu saya sudah tidak lagi dikenal sebagai seorang entertain, saya sudah punya pekerjaan ataupun usaha yang membackup masa depan saya, hari tua saya. Kalau saya harus menunggu sampai masa kadaluarsa saya sebagai seorang entertain itu habis, mungkin nanti saya sudah tidak bisa melakukan apapun karena energi saya, tenaga saya sudah habis, sudah kurang. Jadi justru di masa seperti inilah saya harus mulai berpikir tanpa harus meninggalkan dulu dunia entertain yang sudah menaikkan atau membangun nama besar saya sebagai seorang Louis Liang. Justru dengan nama yang masih berkibar inilah saya beralih menjadi seorang usahawan, dan usaha saya bisa kembangkan lebih maju lagi. Pelan-pelan saya bisa meninggalkan dunia entertain ini dan lebih fokus kepada dunia usaha, karena kita percaya memulai sebuah usaha itu memang harus fokus. Seseorang kalau terlalu lama dengan zona nyamannya, hati-hati. Satu waktu, ketika zona nyaman itu berubah menjadi mimpi buruk, kita sudah tidak bisa melakukan apapun. Kita menganggap, mengunderestimate diri kita, stuck hanya di zona yang kita tahu. Kita sering mendengar beberapa orang selalu mengatakan, aduh saya takut, saya tidak bisa, saya malu melakukannya karena saya belum pernah melakukannya. Karena dia terlalu lama berada di zona nyamannya. Saya lebih menyarankan kepada teman-teman, mungkin seusia saya atau di bawah saya, anak muda yang masih punya semangat yang tinggi, ayo, jangan terlalu lama dengan zona nyamanmu.
cari zona-zona yang lain yang belum pernah kamu lakukan. Event itu terdengar atau terlihat terlalu ekstrim, cobalah lakukan. Sesuatu yang belum kita coba kita lakukan, kita nggak akan pernah tahu sejauh mana kemampuan kita bisa lakukan. Sudah 2022, eranya juga sudah era digital, sudah teknologi semakin canggih. Kalau kita tidak mengikuti era itu, kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita terlalu nyaman dengan zona yang sudah kita lama jalanin sebelumnya, kita nggak akan bisa ikut perkembangan dunia. Ingat, dunia ini bisa berkembang karena ada orang-orang yang kreatif. Orang-orang kreatif itu selalu keluar dari zona nyamannya. Orang-orang yang tidak pernah stuck di satu bidang, dia selalu mencari bidang itu. Dia selesaikan bidang ini, dia sudah menemukan formulanya, dia kembali akan mengutak-atik formula yang lain, bidang yang lain. Baru dunia akan berkembang. Percayalah. Kembali seperti yang tadi di awal saya bilang, bahwa hidup itu ada masanya, ada kadaluarsanya, dan sering ada satu tagline yang selalu saya sebut adalah, di dunia ini berlaku seleksi alam. Yang kuat yang bertahan, yang lemah akan tergeser sendiri. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kita akan tetap berada di zona nyaman yang sekarang kita jalanin, atau kita akan mencari lagi bidang-bidang lain, zona-zona lain di luar dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Jangan lupa, telur itu tidak boleh ditaruh di satu keranjang yang sama, karena kalau dia pecah, dia akan pecah semuanya. Jadi lebih baik kita taruh di banyak keranjang. Aduh, lagu Mandarinnya. Oke, saya coba sebuah lagu yang familiar aja kali ya. Takutnya kalau lagu yang kurang familiar nanti tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Ini lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi legendaris dunia, namanya Teresa Teng. 我没忘记你，忘记我，连名字你都说错，证明你一切都是在骗我，看听见你怎么说，你说过2天来看我，一等就是1年多，365个日子不好过，你心里根本没有我，把我你爱情还给我。 Itu lagu Mandarinnya. Untuk lagu Jawa, mungkin saya tidak sefasih sinden terkenal. Ada senior saya mengajarkan saya, kebetulan namanya Ibu Aster. Ibu Aster adalah senior sinden Jawa di Malang. Sudah beberapa kali menjadi seorang coach sinden dan juga juri-juri sinden. Semoga sehat selalu Bu Aster kalau menonton acara ini. Saya coba, mohon maaf senior kalau ada salah-salah sedikit.
tengati. Lagu barat ya. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Thank you. Terima kasih. Semoga usahanya semakin lancar ya. Sukses terus juga untuk Radius. Semoga Radius bisa menjadi salah satu channel ataupun platform digital yang bisa menginspirasi khususnya untuk anak muda untuk lebih berkreativitas, karena Radius isinya adalah anak muda yang punya semangat dan juga kreativitas yang luar biasa.